Pada tahun 2169, manusia direkayasa secara genetis untuk berhenti menua pada ulang tahunnya yang ke-25. Setiap orang memiliki pengatur waktu di lengannya, yang menunjukkan sisa waktu mereka. Ketika mencapai 0, orang tersebut time out dan mati seketika. Waktu telah menjadi mata uang universal, ditransfer langsung antar manusia atau disimpan dalam kapsul. Negara ini dibagi menjadi beberapa wilayah yang disebut zona waktu. Dayton adalah daerah termiskin, sebuah ghetto di mana orang jarang mempunyai waktu lebih dari 24 jam. Daerah terkaya adalah New Greenwich, di mana penduduknya cukup kaya untuk bisa hidup selamanya. Will Salas adalah seorang buruh pabrik yang tinggal di Dayton bersama ibunya, Rachel Salas. Will adalah pria pekerja keras yang sangat mencintai keluarganya. Hari ini adalah ulang tahun Rachel, dan sehari sebelumnya, Will bekerja lembur untuk membeli hadiah untuk ibu tercintanya. Setiap pagi, mereka memeriksa waktu mereka untuk memastikan mereka mempunyai cukup waktu untuk hidup dan membayar kebutuhan mereka. Hal ini menjadi kebiasaan warga Dayton, karena mereka sangat miskin dan hampir meninggal karena keterbatasan waktu. Rachel berangkat kerja di daerah Charmen, berjanji akan kembali dalam 2 hari setelah bekerja lembur supaya bisa mengumpulkan lebih banyak waktu untuk melunasi hutang dan menghidupi keluarga mereka. Dia meminta Will untuk menjemputnya di halte bus nanti, karena dia takut tidak punya cukup waktu tersisa setelah menggunakannya untuk membayar kebutuhan. Sebelum berangkat, Rachel memberi Will waktu 30 menit agar Will bisa membeli makanan enak, menunjukkan rasa cintanya pada putranya meskipun dia tahu jika dia juga tidak punya banyak waktu untuk dibagikan. Suatu malam, Will pergi ke bar untuk menjemput temannya, Borel, karena istrinya Borel memintanya pulang. Di bar, dia melihat seorang pria dengan waktu seabad, yang menjadi sasaran pencuri waktu. Will mencoba menyelamatkan pria mabuk itu, Henry Hamilton, dari pencuri waktu, Fortis dan gengnya, Minutemen. Mereka berlari dan menemukan bangunan kosong untuk bersembunyi. Saat bersembunyi, Hamilton mengungkapkan kepada Will bahwa penduduk New Greenwich menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menimbun waktu, terus menaikkan harga untuk memastikan agar orang miskin tetap sekarat. Hamilton, warga New Greenwich yang kecewa, bertanya pada Will apa yang akan dia lakukan jika dia punya waktu seabad. Pertanyaan ini malah membingungkan Will, kemudian dia memutuskan mereka harus tidur dan Hamilton boleh pulang besok pagi. Keesokan harinya, Hamilton mentransfer semua waktunya kecuali 5 menit ke Will yang sedang tidur dan dengan sengaja mengatur waktunya sendiri untuk habis dan mati. Raymond Leon, pencatat waktu yang di masa ini adalah petugas polisinya, berasumsi Will telah membunuh Hamilton dan berencana untuk mengejarnya. Will mengunjungi temannya Borel, dan memperingatkan dia untuk tidak menghabiskan terlalu banyak waktu di Dayton. Dia juga memberitahu Borel bahwa dia sekarang punya banyak waktu dan juga memberinya 10 tahun, 1 tahun untuk setiap tahun persahabatan mereka. Will kemudian berangkat menjemput ibunya, berniat membawanya ke New Greenwich, tempat yang selalu ingin dikunjungi Rachel. Di sisi lain, Rachel tidak mampu membayar ongkos bis, karena hari itu tiba-tiba ongkos bertambah menjadi 2 jam, naik dari sebelumnya, yaitu 1 jam. Dia hanya punya waktu tersisa 1 jam 30 menit setelah membayar tagihan dan memberikan waktunya kepada Will. Karena tidak memiliki cukup waktu, Rachel harus berlari untuk menemui Will tetapi kehabisan waktu dan mati dalam pelukannya. Sebenarnya, itu hanya kurang dari 1 detik sebelum Will dapat mentransfer waktu kepadanya dan menyelamatkan nyawanya. Sakit hati dan marah, Will bersumpah untuk membalas kematian ibunya dengan mengambil semua yang dimiliki penduduk New Greenwich. Will kemudian pergi ke Greenwich dengan taksi mewah, sambil terkejut dengan biaya perjalanan yang selangit mahalnya, sampai bikin cipirit di mobil. Setelah sampai di New Greenwich, dia menginap di hotel yang sangat mewah dan kemudian pergi ke kasino. Di sana, Will bertemu pengusaha peminjaman waktu, Philip Weiss, dan putrinya Sylvia.
Saat bermain poker, Will memenangkan waktu senilai 1 milenium. Dan hampir kehabisan waktu. Dia menarik perhatian Sylvia, dan Sylvia mengundangnya ke pesta. Sebelum berangkat, Will membeli mobil mewah, lalu pergi ke rumah Wiz. Tempat pesta itu berlangsung. Sesampainya di sana, Will bertemu Sylvia dan mengajaknya ke pantai untuk berenang. Mengejutkan Sylvia karena dia belum pernah melakukan itu sebelumnya. Tapi dia akhirnya setuju dan ikut nyemplung. Wiz menjadi bingung saat Sylvia menghilang dan mencarinya. Sylvia pun segera keluar dari pantai, padahal lagi asik-asiknya, lalu berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Pada saat yang sama, di pesta tersebut, pencatat waktu Leon tiba dan menangkap Will, menyita seluruh waktunya kecuali 2 jam, karena percaya bahwa dia membunuh Hamilton. Will kemudian melarikan diri dan menyandera Sylvia. Mereka terlibat dalam pengejaran yang mendebarkan dan berhasil melarikan diri ke Dayton, tetapi geng Fortis menyergap dan merampok mereka. Hanya menyisakan waktu 30 menit untuk masing-masing. Will mencoba untuk mendapatkan waktu kembali dari Borel, tapi istri Borel, Greta, sambil menangis menjelaskan bahwa dia mabuk-mabukan sampai mokat, karena memiliki begitu banyak waktu untuk membeli minuman. Sambil bingung tak tahu arah, mereka berhasil mendapatkan 1 hari masing-masing dengan menggadaikan anting-anting Sylvia. Will kemudian meminta Sylvia menelpon Wiz, untuk meminta tebusan 1000 tahun yang harus dibayarkan kepada penduduk Dayton sebagai imbalan agar dia kembali dengan selamat. Wiz menolak dan malah mengirim Leon untuk menangkapnya. Saat Sylvia sedang menelpon, Leon datang untuk menangkap Will, namun Sylvia refleks menembak lengannya. Lalu Will sengaja memberikan cukup waktu kepada Leon untuk bertahan hingga pencatat waktu lain tiba. Kemudian mereka kabur dengan mencuri mobil Leon dan menggunakannya untuk merampok seorang penduduk New Greenwich, merampok waktunya dan juga mobilnya. Ketika sedang berduaan, Sylvia mulai menyadari arti hidup yang sebenarnya, dan tertarik untuk membantu Will. Will dan Sylvia kemudian merampok ban waktu Wiz, dan memberikan kapsul waktu kepada setiap mereka yang membutuhkan. Di lain waktu, mereka segera menyadari bahwa mereka tidak dapat mengubah apapun secara signifikan karena harga selalu dinaikkan lebih cepat untuk mengimbangi waktu yang telah dicuri. Adegan berganti, kini, geng Fortis menyergap mereka di sebuah hotel saat mereka mau mantap-mantap. Geng Fortis, yang bertujuan untuk mengumpulkan hadiah atas penangkapan mereka, menantang Will untuk berduel waktu. Tetapi Will menang dan membunuh Fortis dalam duel tersebut, serta menembak seluruh gengnya. Will dan Sylvia kemudian memutuskan untuk mencuri kapsul waktu berusia jutaan tahun dari brankas Wiz. Leon mengejar mereka kembali ke Dayton tetapi gagal menghentikan mereka membagikan waktu yang dicuri. Leon terus mengejar, tapi kemudian dia kehabisan waktu, karena lalai mengambil gajinya sendiri. Dan langsung meninggal kemudian. Will dan Sylvia hampir kehabisan waktu. Namun berhasil bertahan dengan mengambil gajinya si Mas Leon. Laporan berita menunjukkan pabrik-pabrik di Dayton tutup. Karena setiap orang mempunyai cukup waktu dan berangsur mulai meninggalkan pekerjaan mereka.
Setelah mengetahui konsekuensi obsesinya terhadap pasangan tersebut, rekan Leon, Jagger, memerintahkan pencatat waktu untuk kembali ke rumah masing-masing. Will dan Sylvia pindah ke bank-bank besar, masih mencoba membongkar sistemnya. Film ini berakhir dengan adegan menggantung, namun mereka melanjutkan misi mereka untuk memenuhi keinginan mereka memberikan semua orang cukup waktu untuk bahagia. Jadi gimana menurutmu? Udah nonton apa belum? Tulis apapun pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di film selanjutnya.